Istilah konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti membangun, memperbaiki, dan membina. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, isme berarti paham atau arus. Konstruktivisme sebagai cabang filsafat pengetahuan menekankan bahwa pengetahuan yang diketahui adalah produk dari konstruksi kita sendiri. Materi selanjutnya, konsep pembelajaran konstruktivisme. Ada beberapa konsep kunci teori belajar instruktivisme terhadap anak antara lain. Yang pertama, siswa sebagai individu yang unik, di mana siswa yang memiliki keunikan dan kompleksitas pembelajaran tetapi juga secara nyata selalu mendorong, memotivasi, dan selalu memberi penghargaan kepada siswa sebagai integral dari proses pembelajaran. Yang kedua, self-regulated learner, di mana memberikan motivasi untuk belajar dari dirinya sendiri, bukan dari nilai yang diperoleh sebagai hasil belajar atau karena motivasi eksternal yang lain, misalnya dari guru atau orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab, di mana pembelajaran teori ini menekankan bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan berbeda pendapat dengan pandangan pendidikan sebelumnya yang menyatakan pertanggungjawaban pembelajaran lebih kepada guru, sedangkan siswa berperan secara pasif dan reseptif. Kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang. 4. Motivasi pembelajaran. Peran motivasi dalam belajar secara kuat bergantung kepada kepercayaan siswa terhadap adanya potensi belajar sendiri. Peran guru sebagai fasilitator adalah untuk membantu anak memperoleh pemahaman dengan sendiri pokok bahasan atau konten kurikulum. Yang kelima, kolaborasi antar pembelajar. Pembelajar dengan keterampilan dan latar belakang berbeda diakomodasi untuk melakukan kolaborasi dalam penyelesaian tugas dan diskusi-diskusi agar mencapai pemahaman yang sama tentang kebenaran suatu wilayah bahasan yang spesifik. Yang keenam, proses top-down. Proses ini siswa diperkenalkan dulu dengan adanya masalah-masalah secara kompleks untuk dapat dipecahkan dengan bantuan guru menemukan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah seperti itu. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran konstruktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang kedua yaitu belajar adalah proses membangun pemahaman pribadi tentang dunia. Yang ketiga yaitu belajar adalah proses aktif yang menghasilkan arti dari pengalaman. Keempat yaitu perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain, menghasilkan peningkatan pengetahuan. Kelima, penilaian harus berintegrasi dengan tugas dan harus dilakukan dalam konteks yang realistik. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran konstruktivistik. 1. Adanya kolaborasi, yang mana pembelajaran dapat dilakukan secara berkelompok atau bekerjasama dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 2. Saling membantu. Contohnya, siswa dapat bertanya kepada teman yang mungkin sudah mengerti, sama halnya seperti berkolaborasi, namun tidak untuk mendapatkan nilai yang sama. 3. Bersifat menghibur, bukan membosankan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara menarik, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. 4. Bersemangat dalam belajar. Peserta didik diharapkan untuk lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran, sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dan terakhir, pembelajaran yang diintegrasikan. Baik, materi selanjutnya yaitu
menggunakan berbagai jenis sumber daya. Di sini ada dua, sumber daya hidup dan sumber daya tidak hidup. Sumber daya hidup diantaranya itu murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Kemudian sumber daya tidak hidup, contohnya seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam sekitar sekolah. Kemudian nomor 7, aktif sebagai siswa, berbagi dengan teman. Kita sebagai siswa harus aktif agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan tertata. Kemudian berbagi dengan teman, sudah diajarkan oleh orang tua, agama, bahwa kita tidak boleh pelit sesama teman, kita harus saling berbagi. Contohnya seperti saya membawa bekal ke sekolah, kemudian teman saya tidak membawa bekal ke sekolah, saya harus berbagi kepada teman saya agar dia merasakan apa yang saya rasakan juga. Kemudian siswa yang berpikir kritis dan guru yang kreatif. Siswa yang berpikir kritis yaitu dapat mendorong rasa ingin tahu siswa itu. Anak yang berpikir secara kritis adalah mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, seperti topik-topik yang pelajaran di kelas, keadaan lingkungan sekitar, atau permasalahan yang dialami orang-orang terdekatnya. Selain itu, berpikir kritis, minat anak terhadap suatu hal semakin luas. Mereka tumbuh menjadi seseorang yang haus belajar dan selalu ingin memiliki peluang untuk menerapkan setiap keterampilan yang mereka miliki di setiap kesempatan. Kemudian guru yang kreatif. Guru yang kreatif ialah guru yang mampu menciptakan sesuatu yang unik dan berbeda untuk kemajuan dirinya dan peserta didiknya. Guru yang kreatif sangat diperlukan untuk mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita lihat saat ini, banyak anak murid yang sudah merasa jenuh dengan cara mengajar guru yang konvensional. Mereka membutuhkan guru yang lebih energik dan kreatif, yang mampu membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ke-9, laporan kepada orang tua, rapor dan hasil belajar. Yang ke-10 yaitu ada laporan praktikum dan karya siswa lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran, guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif serta mengarahkan peserta didik untuk memahami materi lalu membimbing peserta didik secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mencari dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. Siswa akan lebih memahami karena mereka melihat langsung dalam pembina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasinya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Kesimpulannya yaitu konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang mengajak anak untuk berbaur dengan sekitar, mengasah kemampuan, membangun rasa percaya diri agar timbul rasa berani pada anak. Implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran, guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, serta mengarahkan peserta didik untuk memahami materi, lalu membimbing peserta didik secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mencari dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Siang-siang pergi ke Kota Palu, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat.